Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di kanal pembelajaran saya pada mata kuliah IT Governance. Pada sesi kali ini, kita akan membahas studi kasus penerapan COVID-5. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari konsep dasar COVID, termasuk COVID-5, domain-domain yang terdapat di dalamnya, serta bagaimana framework ini digunakan dalam tata kelola teknologi informasi. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melihat bagaimana COVID-5 diterapkan dalam sebuah studi kasus. Melalui studi kasus ini, kita akan tahu bagaimana mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan TI, menentukan domain dan juga proses COVID yang relevan, serta melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kapabilitas atau kematangan proses yang sedang berjalan. Dengan begitu, kita tidak hanya akan memahami teori COVID-5, tetapi kita juga dapat melihat bagaimana framework ini digunakan untuk membantu organisasi meningkatkan kualitas tata kelola dan juga manajemen teknologi informasinya. Nah, oleh karena itu, saya harap kalian dapat memahami materi ini sampai akhir dengan baik, karena pembahasan studi kasus ini akan sangat membantu dalam mengerjakan proyek UAS kalian. Pada studi kasus kali ini, kita akan membahas audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 pada PT Simona. PT Simona ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, khususnya jasa pencucian karpet dan juga sofa, baik untuk pelanggan individu maupun untuk perusahaan. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, PT Simona memanfaatkan berbagai teknologi informasi, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Teknologi tersebut digunakan untuk mendukung berbagai proses bisnis, mulai dari pengelolaan data pelanggan, pencatatan transaksi, hingga penyediaan layanan kepada pelanggan. Seiring dengan pentingnya peran teknologi informasi dalam mendukung operasional perusahaan, maka diperlukan pengelolaan TI yang baik agar teknologi yang digunakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan. Penggunaan teknologi yang tidak dikelola dengan baik itu dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti menurunnya kualitas layanan, kemudian meningkatnya resiko kehilangan data, atau ketidaksesuaian antara kebutuhan bisnis dengan teknologi yang digunakan. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5. Tujuan dari audit ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat tata kelola TI yang telah diterapkan di PT Simona. Hasil pengukuran tersebut kemudian akan dibandingkan dengan tingkat yang diharapkan oleh manajemen perusahaan. Dengan melakukan perbandingan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, perusahaan dapat mengetahui area mana saja yang sudah berjalan dengan baik dan area mana yang perlu ditingkatkan. Hasil audit ini nantinya dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam menyusun rekomendasi perbaikan, sehingga pengelolaan teknologi informasi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Oke, seperti yang kita tahu, teknologi informasi saat ini itu telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi itu tidak hanya dirasakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi saja, tapi juga hampir seluruh sektor bisnis dan masyarakat secara umum. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, proses pertukaran informasi juga menjadi lebih cepat dan juga lebih mudah. Komunikasi yang sebelumnya membutuhkan waktu lama, ya kini bisa dilakukan secara instan bahkan antar wilayah yang berjauhan. Terus selain itu, teknologi juga memudahkan organisasi maupun perusahaan dalam menyampaikan informasi, kebijakan, maupun layanan kepada masyarakat ataupun pelanggan. Nah, kemajuan teknologi informasi ini juga memberikan banyak manfaat dalam mendukung aktivitas bisnis. Berbagai pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini bisa dilakukan secara otomatis dengan bantuan sistem informasi.
Nah, hal ini tentu bisa meningkatkan efisiensi, mempercepat proses kerja, serta membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang tersedia. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga membawa tantangan dan juga resiko, teman-teman. Penggunaan teknologi yang tidak dikelola dengan baik itu bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari individu maupun organisasi. Misalnya, risiko keamanan data, penyalahgunaan informasi, ya sampai ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi. Nah, oleh karena itu, setiap organisasi itu perlu memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan itu benar-benar dikelola dengan baik. Ya, tidak cukup kalau hanya memiliki teknologi yang canggih saja, tapi juga harus ada data yang mampu mengarahkan penggunaan teknologi agar sesuai dengan tujuan organisasi, ya serta mampu meminimalkan berbagai resiko yang mungkin akan muncul di masa mendatang. Nah, inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa audit dan tata kelola teknologi informasi itu perlu dilakukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Oke, PT Simona itu sebelumnya belum pernah melakukan audit ya terhadap aplikasi perbelanjaan online yang digunakan dalam mendukung kegiatan bisnisnya. Nah, padahal di era kegiatan saat ini, teknologi informasi ini merupakan salah satu aset penting yang dapat membantu perusahaan meningkatkan daya saing dan kualitas layanan kepada si pelanggannya. Karena teknologi informasi memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung proses bisnis perusahaan, maka diperlukan evaluasi atau penilaian secara berkala terhadap sistem yang digunakan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana aplikasi dan teknologi yang diterapkan itu sudah mendukung kebutuhan bisnis perusahaan secara efektif. Nah, jadi melalui tata kelola ini, perusahaan itu bisa memahami kondisi yang sebenarnya dari penggunaan aplikasi yang ada. Terus audit juga dapat membantu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam proses bisnis, baik yang berkaitan dengan sistem, prosedur kerja, maupun pengelolaan teknologi informasi secara keseluruhan. Kayak selain itu, hasil audit ini juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kematangan atau maturity level dari proses yang sedang berjalan, ya. Dengan mengetahui tingkat kematangan tersebut, perusahaan itu bisa membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan oleh manajemen. Jika masih ada kesenjangan, nah maka perusahaan itu bisa menyusun langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan teknologi informasinya. Nah, dalam penerapannya, teknologi informasi itu tidak cukup hanya digunakan sebagai alat bantu operasional saja. Ya, teknologi itu juga memerlukan tata kelola yang baik supaya implementasinya itu bisa berjalan secara terarah dan bisa memberikan manfaat maksimal bagi organisasi tersebut. Ya, tata kelola TI yang baik ini akan membantu perusahaan memperoleh nilai yang lebih besar dari investasi teknologi yang telah mereka keluarkan. Ya, terus sekaligus dapat mengurangi resiko yang mungkin nanti akan muncul. Nah, oleh karena itu, audit ini menjadi salah satu aktivitas yang sangat penting dalam sebuah organisasi melalui proses audit. Perusahaan itu bisa melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan teknologi informasi yang telah diterapkan. Ya, hasil audit nantinya bisa menjadi dasar bagi manajemen dalam mengambil keputusan melalui perbaikan, ya, dan memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi itu benar-benar mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Oke, ini adalah tahapan atau metode penelitian yang bisa digunakan dalam melakukan audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5. Metode penelitian ini akan menjadi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti, mulai dari awal penelitian sampai memperoleh hasil dan juga kesimpulan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah.
Ya, di tahap awal ini, peneliti itu harus bisa mengamati kondisi perusahaan. Ya, untuk apa? Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi. Setelah masalah berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah merumuskan masalah. Ya, artinya peneliti itu harus bisa menentukan fokus permasalahan yang akan mereka teliti. Sehingga penelitian yang dilakukan itu memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya, dilakukan studi literatur. Nah, di tahap studi literatur ini, peneliti itu mempelajari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, artikel, ya, maupun penelitian-penelitian yang sebelumnya, ya, yang berkaitan dengan audit teknologi informasi dan juga framework COVID-5. Tujuannya apa? Agar kita sebagai peneliti itu memiliki dasar teori yang kuat sebelum melakukan penelitian. Selanjutnya, setelah kita memahami teori yang digunakan, tahap berikutnya adalah implementasi COVID-5. Nah, di tahap ini, framework COVID-5 itu mulai diterapkan sebagai acuan untuk melakukan penilaian terhadap tata kelola teknologi informasi di perusahaan. Kemudian, peneliti menyusun instrumen penelitian, ya, misalnya membuat daftar pertanyaan, kuesioner, ataupun panduan wawancara yang nantinya akan digunakan untuk memperoleh data responden. Kemudian, setelah instrumen siap digunakan, langkah berikutnya adalah pengumpulan data. Nah, data ini bisa diperoleh melalui wawancara, observasi, penyebaran kuesioner, ya, maupun dokumentasi yang ada di perusahaan. Kemudian data yang telah kita kumpulkan tersebut itu akan diolah dan juga dianalisis, ya, untuk mengetahui kondisi tata kelola yang sedang berjalan serta tingkat kematangannya berdasarkan COVID-5. Dan tahap terakhir adalah hasil dan juga kesimpulan. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, nanti peneliti akan menarik kesimpulan mengenai kondisi tata kelola TI di perusahaan, serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila jika ditemukan kekurangan. Oke, kita bahas lebih detail dari tahapan-tahapan tadi. Pada tahap pertama, penelitian tadi ada 3 kegiatan utama yang dilakukan, apa saja, yaitu identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, dan studi literatur. Nah, ketiga tahapan ini itu menjadi dasar yang sangat penting ya teman-teman ya, karena tahapan-tahapan ini akan menentukan arah dan fokus penelitian yang akan kalian lakukan. Ya, tadi tahapan pertamanya adalah identifikasi masalah. Nah, di tahap ini, peneliti itu berusaha memahami kondisi yang terjadi di PT Simona, khususnya yang berkaitan dengan sistem pengolahan data dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis perusahaan. Tujuan dari identifikasi masalah ini adalah untuk menemukan fenomena atau permasalahan yang layak untuk diteliti atau diangkat, ya. Jadi dengan mengetahui permasalahan yang ada tersebut, peneliti ini dapat menentukan tujuan penelitian secara lebih jelas, secara lebih terarah, ya. Kemudian, setelah permasalahan berhasil kita identifikasi, langkah selanjutnya adalah mulai menentukan ruang lingkup audit yang akan dilakukan. Ya, nah dalam studi kasus ini, audit ini difokuskan pada bagian atau divisi yang terkait dengan pengelolaan sistem informasi, yaitu pada bagian sekretariat dan sub bagian keuangan yang menggunakan sistem informasi manajemen dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, penentuan ruang lingkup ini itu penting ya agar proses auditnya tidak terlalu luas dan kita bisa lebih fokus pada area yang hanya ingin kita evaluasi saja gitu. Kemudian selanjutnya peneliti melakukan perencanaan audit. Nah, pada tahap ini ditentukan tuh kapan auditnya,
kapan audit akan dilaksanakan, bagaimana proses audit akan dilakukan, siapa saja pihak-pihak yang akan menjadi responden, ya, terus data apa saja yang diperlukan selama proses penelitian, ya. Dan yang perlu kalian ketahui adalah perencanaan yang baik akan membantu proses audit berjalan lebih terstruktur, ya, dan lebih efisien. Ya, karena semuanya itu sudah disiapkan dengan matang. Nah, setelah perencanaannya selesai, peneliti itu mulai mengumpulkan berbagai bukti yang diperlukan dalam proses audit. Nah, nanti bukti tersebut itu bisa berupa dokumen, hasil wawancara, hasil observasi, ya, maupun data lain yang bisa digunakan untuk mendukung proses analisis nantinya. Kemudian bukti-bukti inilah yang akan menjadi dasar dalam menilai kondisi tata kelola teknologi informasi yang sedang berjalan di perusahaan. Oke, tahap berikutnya adalah rumusan masalah. Nah, setelah mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada, peneliti kemudian menyusun pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui proses audit. Ya, rumusan masalah ini berfungsi sebagai pedoman agar penelitian itu tetap fokus pada tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Kemudian dilakukan studi literatur. Nah, di tahap ini peneliti itu mempelajari berbagai sumber referensi yang berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi, audit sistem informasi, serta framework COVID-5. Nanti referensi-referensi tersebut itu bisa berasal dari buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, ya, maupun sumber akademik lainnya. Oke, melalui studi literatur, peneliti itu akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep, ya, metode, dan juga standar yang digunakan dalam melakukan audit tata kelola TI. Dengan begitu, tahap identifikasi masalah, rumusan masalah, dan studi literatur itu menjadi fondasi awal dalam penelitian ini. Melalui tahapan-tahapan ini, peneliti akan dapat memahami kondisi perusahaan, ya, bisa menentukan fokus penelitian, serta memperoleh dasar teori yang akan digunakan untuk melakukan audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5. Oke, pada tahap implementasi COVID-5, peneliti di sini mulai menentukan domain dan proses yang akan digunakan sebagai fokus auditnya. Ya, hal ini dilakukan karena tidak semua proses yang ada dalam COVID-5 itu harus diaudit, teman-teman. Ya, jadi harus diingat ya, pemilihan domain dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan dan permasalahan yang ingin dianalisis. Jadi, tidak semua proses yang ada dalam COVID-5 itu harus diaudit. Nah, kalau dalam studi kasus PT Simona, domain yang digunakan ini adalah APO dan juga DSS, ya, Align, Plan and Organize, dan juga Deliver Service and Support. Nah, kedua domain ini dipilih karena dianggap paling relevan dengan kondisi PT Simona, ya, dan juga berkaitan langsung dengan pengelolaan dan operasional teknologi informasi yang digunakan dalam mendukung proses bisnis perusahaan. Nah, pada domain APO 01 atau Manage the IT Management Framework ini, itu terdapat proses yang dievaluasi mulai dari APO 01.01 hingga APO 01.08. Ya, nah secara umum proses-proses APO 01 ini itu berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu membangun, menerapkan, mengelola, dan juga memelihara kerangka tata kelola teknologi informasi. Jadi, melalui proses APO 01 ini, peneliti ingin mengetahui nih, apakah perusahaan itu telah memiliki aturan, apakah memiliki prosedur, apakah sudah bertanggung jawab, ya, serta bagaimana struktur pengelolaan TI yang jelas dan terdokumentasi dengan baik. Ya. Kemudian, selain APO 01, penelitian juga menggunakan proses APO 12.
ya atau manage risk yang terdiri dari APO 1201 sampai APO 12505 ya. Nah, fokus dari proses APO 12 ini adalah manajemen resiko teknologi informasi, teman-teman. Jadi, di sini peneliti meneliti bagaimana perusahaan itu mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi, terus dianalisis dampaknya, kemudian menentukan langkah pengendalian, ya, serta melakukan pemantauan terhadap resiko yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Nah, karena teknologi informasi itu punya berbagai potensi resiko ya, seperti kehilangan data, gangguan sistem, ya maupun masalah keamanan, maka pengelolaan resiko ini menjadi salah satu aspek yang penting untuk dievaluasi di perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya selain APO terdapat juga domain DSS ya, DSS 01 atau Manage Operation. Nah, pada domain ini digunakan proses DSS 01 sampai DSS 05. Ya, DSS 01 sampai DSS 05 fokus utamanya adalah kegiatan operasional teknologi informasi sehari-hari. Ya, penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah layanan TI yang digunakan perusahaan itu sudah berjalan secara efektif. Kemudian, apakah prosedur operasional sudah diterapkan dengan baik, ya, serta apakah sistem yang digunakan itu mampu mendukung aktivitas bisnis secara berkelanjutan. Kayak selain itu, penelitian juga menggunakan domain DSS 03 ya atau Manage Problems yang terdiri dari DSS 0301 sampai DSS 03.04 ya. Nah, domain DSS 03 ini berfokus pada pengelolaan masalah yang terjadi pada sistem dan juga layanan teknologi informasi. Tujuannya apa pakai DSS 03 ini? Jadi untuk mengetahui bagaimana perusahaan menangani masalah yang muncul, kemudian mencari akar penyebabnya, serta melakukan tindakan perbaikan agar masalah yang sama itu tidak terus berulang di masa yang akan datang. Ya, nah pemilihan domain APO dan DSS pada penelitian ini itu menunjukkan bahwa audit itu tidak hanya berfokus pada aspek perencanaan dan pengelolaan teknologi informasi, teman-teman. Ya, tapi juga memperhatikan aspek operasional dan penanganan masalah yang terjadi dalam penggunaan sistem. Jadi dengan menggunakan domain-domain ini, peneliti itu bisa memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi tata kelola teknologi informasi di PT Simona. Ya, mulai dari bagaimana teknologinya direncanakan, dikelola, dikendalikan resikonya, ya, hingga bagaimana operasional dan permasalahan sistem ditangani oleh perusahaan. Nah, pada tahap ketiga, kemudian peneliti mulai menyusun instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden selama proses auditnya berlangsung. Ya, jadi dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan itu berupa daftar pertanyaan atau kuesioner yang disusun berdasarkan proses-proses yang terdapat pada domain COVID-5 yang telah dipilih sebelumnya. Ya, nah penyusunan instrumen ini menjadi tahapan yang sangat penting karena kualitas data yang diperoleh nantinya itu sangat bergantung pada pertanyaan yang dibuat teman-teman. Oleh karena itu, setiap pertanyaan itu harus disesuaikan dengan tujuan auditnya, ya, dan harus mengacu pada proses yang ada di dalam framework COVID-5. Jadi nggak boleh asal bikin pertanyaannya ya. Oke, pada domain APO 01 atau Manage the IT Management Framework, pertanyaan ini disusun untuk mengetahui gimana sih perusahaan ini mengelola tata kelola teknologi informasinya. Ya, misalnya, apakah perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang jelas dalam pengelolaan IT-nya? Ya, atau apakah tugas dan tanggung jawab setiap pihak sudah ditetapkan dengan baik? Ya, serta
apakah terdapat kebijakan dan prosedur yang menjadi pedoman dalam pengelolaan teknologi informasi gitu. Kemudian, selain itu, terdapat juga nih pertanyaan yang berkaitan dengan komunikasi tujuan manajemen, ya, eh, penempatan fungsi TI dalam organisasi, kemudian pengelolaan data dan sistem, peningkatan proses secara berkelanjutan, hingga kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku. Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti itu dapat mengetahui sejauh mana perusahaan telah menerapkan tata kelola yang baik. Oke, selanjutnya ada domain APO 12 ya atau Manage Risk. Nah, instrumen penelitian di APO 12 ini difokuskan pada pengelolaan resiko teknologi informasi. Pertanyaan yang diajukan ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan itu telah melakukan pengumpulan data resiko, analisis resiko, penyampaian informasi resiko kepada pihak terkait atau stakeholder, serta penyusunan tindakan atau strategi untuk mengendalikan resiko yang telah diidentifikasi. Ya, karena setiap organisasi itu memiliki kemungkinan menghadapi berbagai resiko dalam penggunaan teknologi informasi. Maka dari itu, proses manajemen resiko ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi melalui audit tata kelola informasi atau IT governance. Kemudian pada domain DSS 01 atau Manage Operation, pertanyaan yang disusun itu berkaitan dengan kegiatan operasional teknologi informasi sehari-hari. Misalnya mengenai pelaksanaan prosedur operasional, pengelolaan layanan TI, pemantauan em, fasilitas pendukung yang digunakan dalam menjalankan layanan TI, dan lain sebagainya. Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti itu bisa menilai apakah operasional TI di perusahaan itu sudah berjalan dengan baik dan mampu mendukung aktivitas bisnis secara efektif, gitu ya. Selanjutnya, pada domain DSS 03 atau Manage Problems, instrumen penelitian ini difokuskan pada proses penanganan masalah yang terjadi pada sistem atau layanan TI. Pertanyaannya itu mencakup bagaimana perusahaan mengidentifikasi masalah, melakukan investigasi terhadap eh, penyebab masalah, kemudian mencatat kesalahan yang telah diketahui, menyelesaikan masalah yang terjadi, ya hingga melakukan tindakan pencegahan agar masalah yang sama itu tidak terulang kembali. Nah, setiap subdomain pada penelitian ini itu diberikan satu pertanyaan utama yang akan dijawab oleh responden sesuai dengan kondisi yang terjadi di perusahaan, teman-teman. Dan nanti jawaban dari responden itu akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran tingkat kapabilitas atau capability level pada masing-masing proses COVID-5 yang sedang dievaluasi. Jadi, dengan kata lain, tahap penyusunan instrumen penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan audit. Oke, melalui instrumen yang disusun ini, berdasarkan domain APO 01, APO 12, DSS 01, dan DSS 03, peneliti itu bisa memperoleh informasi yang diperlukan untuk menilai kondisi tata kelola teknologi informasi di PT Simona secara lebih objektif dan lebih terukur. Kayak selanjutnya, tahap berikutnya dilakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini merupakan proses memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melakukan audit tata kelola teknologi informasi. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar dalam melakukan analisis dan pengukuran tingkat kapabilitas berdasarkan framework COVID-5. Ya, jadi dalam penelitian ini, pengumpulan data itu dilakukan melalui tiga metode, yaitu wawancara, observasi, dan juga penyebaran kuesioner. Ketiga metode metode tersebut itu digunakan agar data yang diperoleh itu lebih lengkap, ya, dan bisa menggambarkan kondisi perusahaan secara lebih akurat.
Nah, metode yang pertama itu ada wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan sistem informasi di perusahaan. Nanti responden yang diwawancarai itu adalah pihak-pihak yang menggunakan sistem ya teman-teman ya, serta terlibat dalam aktivitas yang berhubungan dengan teknologi informasi. Nah, jadi melalui wawancara ini peneliti itu bisa memperoleh informasi secara langsung mengenai bagaimana sistem digunakan, eh, kendala yang sering dihadapi ya, dan juga prosedur yang diterapkan dalam pengelolaan teknologi informasi. Nah, selain itu, untuk memperoleh informasi, wawancara juga bertujuan untuk memastikan bahwa jawaban yang diberikan responden itu benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Jadi, dengan adanya komunikasi secara langsung melalui wawancara, peneliti jadi bisa menggali informasi yang lebih mendalam dan bisa memberikan klarifikasi apabila terdapat jawaban yang masih kurang jelas. Kemudian, metode kedua adalah observasi dan pengamatan. Ya, pengamatan secara langsung. Nah, pada tahap ini, peneliti itu mulai melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang berlangsung di lingkungan perusahaan, khususnya pada bagian manajemen yang menjadi objek penelitian. Nah, melalui observasi, peneliti itu bisa melihat secara langsung bagaimana proses kerjanya dijalankan, bagaimana sistem informasinya digunakan dalam kegiatan operasional, serta bagaimana pengelolaan teknologi informasinya itu diterapkan dalam mendukung aktivitas bisnis perusahaan. Nah, observasi ini menjadi penting karena tidak semua informasi itu bisa diperoleh melalui wawancara, teman-teman. Ya, jadi kadang terdapat kondisi di lapangan yang hanya bisa diketahui melalui pengamatan secara langsung. Ya, em, dengan begitu hasil observasi bisa digunakan untuk mendukung dan juga memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara atau dari responden. Nah, metode ketiga itu adalah penyebaran kuesioner. Ya, metode ketiga adalah penyebaran kuesioner. Pada tahap ini, peneliti menyusun daftar pertanyaan tertulis berdasarkan domain dan juga proses COVID yang telah dipilih sebelumnya. Kuesioner kemudian diberikan kepada responden yang memiliki keterlibatan dalam penggunaan maupun pengelolaan teknologi informasi di perusahaan. Dalam kuesioner tersebut, responden akan diminta memberikan penilaian terhadap setiap pertanyaan menggunakan skala nilai 0 sampai 5. Nanti skala ini digunakan untuk menggambarkan tingkat penerapan suatu proses di dalam organisasi. Ya, semakin tinggi nilai yang diberikan, maka menunjukkan bahwa proses tersebut itu semakin baik, ya, dan semakin sesuai dengan praktek tata kelola teknologi informasi yang diharapkan oleh manajemen. Nah, hasil dari kuesioner ini nantinya akan kita olah dan dianalisis untuk mengetahui tingkat kapabilitas dari masing-masing proses COVID-5 yang diaudit. Nah, oleh karena itu, jawaban responden itu punya peran yang sangat penting karena akan mempengaruhi hasil pengukuran yang diperoleh. Ya, jadi melalui kombinasi wawancara, observasi, dan juga penyebaran kuesioner, peneliti itu bisa memperoleh data yang lebih lengkap, lebih objektif, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di perusahaan. Nanti data inilah yang kemudian digunakan pada tahap selanjutnya untuk melakukan analisis dan penilaian tata kelola teknologi informasi di PT Simona. Oke, setelah data berhasil dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner, tahap berikutnya adalah analisis data. Nah, pada tahap ini, seluruh data yang diperoleh itu akan diolah untuk mengetahui kondisi tata kelola teknologi informasi yang ada di perusahaan, serta mengukur tingkat kematangannya berdasarkan framework COVID-5. Sebelum dilakukan perhitungan tingkat kematangan, kita lakukan dulu uji validitas dan reliabilitas terhadap data kuesioner. Uji validitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner itu
benar-benar mampu mengukur aspek yang ingin diteliti. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang digunakan itu bisa menghasilkan data yang konsisten dan bisa dipercaya. Nah, apabila hasil pengujian menunjukkan bahwa datanya valid dan reliable, maka proses ini dapat dilanjutkan ke tahap perhitungan maturity level atau tingkat kematangan. Maturity level ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana proses tata kelola teknologi informasi itu telah diterapkan dan dikelola oleh perusahaan. Di tabel sebelah kiri itu bisa kita lihat bahwa tingkat kematangan itu dibagi menjadi beberapa level. Level pertama adalah non-existence, ya, yaitu kondisi di mana suatu proses belum ada atau belum diterapkan sama sekali dalam organisasi. Kemudian terdapat level inisial atau ad hoc yang menunjukkan bahwa proses itu sudah ada, tapi masih dilakukan secara tidak teratur dan belum memiliki standar yang jelas. Selanjutnya ada level repeatable but intuitive, yang berarti proses itu sudah mulai dilakukan secara berulang ya teman-teman ya, tapi masih bergantung sama pengalaman individu dan belum terdokumentasi dengan baik. Kemudian selain itu, terdapat level define process. Ya, define process ini yaitu kondisi ketika proses itu sudah memiliki prosedur yang jelas dan sudah diterapkan secara formal dalam organisasi. Kemudian level berikutnya adalah manage and measurable yang menunjukkan bahwa proses itu tidak hanya sudah diterapkan, tetapi itu sudah dipantau, sudah diukur, dan sudah dikendalikan secara berkala. Nah, sedangkan level tertingginya adalah optimize. Ya, optimize ini yaitu kondisi ketika proses ini telah berjalan sangat baik, ya, dilakukan perbaikan secara terus-menerus dan sudah menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaannya. Oke, selain menggunakan maturity level, penelitian ini juga menggunakan tabel nilai ketercapaian untuk mengetahui sejauh mana sih proses itu telah memenuhi target yang diharapkan. Nah, pada tabel tersebut terdapat beberapa kategori penilaian. Kategori pertama adalah not achieved, yang menunjukkan bahwa pencapaian proses itu masih sangat rendah atau masih sangat kurang, ya, kurang dari 15%. Kemudian berikutnya ada partially achieved, yang berarti sebagian proses yang sudah dijalankan, ya, tapi belum sepenuhnya itu tercapai. Kemudian ada large largely achieved, ya. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar target itu sudah berhasil dicapai, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Dan kategori tertinggi adalah fully achieved, yang berarti proses itu telah berjalan dengan sangat baik dan hampir seluruh targetnya itu tercapai. Nah, melalui kedua pengukuran ini, yaitu maturity level dan tingkat ketercapaian, peneliti ini dapat mengetahui posisi tata kelola teknologi informasi yang sedang berjalan di perusahaan. Ya, nanti hasil analisis ini akan digunakan untuk membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan oleh manajemen. Nah, dari perbandingan ini dapat diketahui apakah masih terdapat kesenjangan atau ada gap yang perlu diperbaiki. Jadi dengan begitu, tahap analisis datanya ini menjadi salah satu tahap yang sangat penting karena dari sinilah nanti diperoleh gambaran mengenai tingkat kematangan tata kelola TI di PT Simona, ya, serta rekomendasi yang bisa diberikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan teknologi informasi di masa datang. Oke, kita sudah masuk di bagian hasil dan kesimpulan. Nah, di sini kalian diminta menampilkan hasil perhitungan tingkat kematangan atau maturity level. Ya, yang ditampilkan di sini adalah hasil perhitungan untuk domain yang telah dievaluasi, yaitu APO 01 Manage the IT Management Framework, dan APO 12 Manage Risk. Kita lihat terlebih dahulu hasil dari domain APO 01.
Ya, domain ini fokusnya tadi pada bagaimana perusahaan mengelola kerangka kerja tata kelola TI yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, dari tabel tersebut itu terlihat bahwa setiap subdomain itu memiliki nilai kematangan yang berbeda-beda ya. Namun secara umum nilainya itu berada pada rentan 2 sampai 3. Ya, contoh proses APO 01.01 define the organizational structure itu memperoleh nilai 2,59. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah memiliki struktur organisasi yang mendukung pengelolaan teknologi informasi meskipun masih terdapat beberapa aspek yang harus ditingkatkan. Kemudian proses APO 01.02 ya, establish roles dan responsibilities ini memperoleh nilai 2,47 yang menunjukkan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab itu sudah mulai diterapkan, tetapi belum sepenuhnya terdokumentasi dan terstandarisasi dengan baik. Nah, kemudian nilai yang sama itu juga terlihat pada APO 01.03 ya, maintain the management system yaitu sebesar 2,47 yang artinya perusahaan ini telah memiliki sistem pengelolaan yang berjalan tapi masih memerlukan penyempurnaan supaya lebih konsisten dan lebih terukur. Nah, beberapa proses lainnya seperti komunikasi tujuan manajemen, penempatan fungsi TI, pengelolaan data dan sistem ya, serta peningkatan proses secara berkelanjutan itu juga memperoleh nilai yang relatif serupa. Nah, jika seluruh nilai tersebut dijumlahkan, diperoleh total maturity index sebesar 19,97 dengan maturity level sebesar 2,50. Nah, berdasarkan tingkat kematangan yang telah dibahas sebelumnya, nilai ini tuh berada pada level 2 atau repeatable but intuitive. Yang artinya proses-proses tata kelola TI di perusahaan itu sudah mulai dilakukan secara berulang dan telah menjadi kebiasaan dalam organisasi. Tapi pelaksanaannya ini masih banyak bergantung pada pengalaman individu dan belum seluruhnya didukung oleh prosedur yang terdokumentasi secara formal. Oke, selanjutnya kita lihat hasil pada domain APO 12 Manage Reach. Nah, domain ini berfokus pada bagaimana perusahaan mengelola resiko yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa proses APO 12.01 collect data itu memperoleh nilai 2,38. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah melakukan pengumpulan data terkait resiko ya meskipun masih diperlukan eh, peningkatan agar lebih sistematis. Kemudian APO 1202 analis risk itu memperoleh nilai 2,53 yang menunjukkan bahwa proses analisis resiko itu sudah dilakukan cukup baik. Kemudian pada proses APO 1203 maintain a risk profile itu diperoleh nilai 2,44, sedangkan APO 1204 articulate risk itu memperoleh nilai 2,59. Nah, nilai ini itu menunjukkan bahwa perusahaan telah mulai mengidentifikasi dan mengkomunikasikan resiko yang ada. Kemudian sementara itu, APO 1205 Define Risk Management Action Portfolio memperoleh nilai 2,31 yang menunjukkan bahwa tindakan pengelolaan resiko itu sudah ada, tapi masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Nah, kalau ada yang bertanya, Bu, ini maturity index-nya hasil dari mana? Tadi hasil dari perhitungan skor jumlah responden teman-teman yang ada di dalam template Excel yang sudah saya berikan di grup kelas. Jadi kalian bisa eh, dapatkan atau lihat cara pengerjaan atau referensinya dari eh, file Excel yang sudah saya kirim di grup gitu.
Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang ditampilkan pada tabel, ini diperoleh nilai maturity level domain APO01 sebesar 2,50 atau setara dengan 250%. Sementara itu domain APO12 itu memperoleh nilai maturity level sebesar 2,45 atau setara dengan 245%. Nah, jika hasil tersebut dikaitkan dengan tabel nilai ketercapaian yang digunakan dalam penelitian, maka kedua domain tersebut itu berada pada kategori P atau partially safe ya. Nah, kategori ini itu menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas yang berkaitan dengan tata kelola dan manajemen teknologi informasi ini sudah diterapkan oleh perusahaan, tapi penerapannya itu masih belum sepenuhnya optimal ya. Nah, kemudian pada domain APO01 hasil itu menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki kerangka pengelolaan teknologi informasi yang berjalan ya, struktur organisasi, pembagian tugas, pengelolaan data, ya, serta bagaimana prosedur yang berkaitan dengan tata kelola TI, itu sudah mulai diterapkan dalam aktivitas perusahaan. Tapi, masih terdapat beberapa proses yang perlu ditingkatkan agar dapat berjalan lebih konsisten, terdokumentasi dengan baik, dan juga memiliki standar yang jelas. Begitu juga dengan domain APO12 ya, yang berkaitan dengan manajemen risiko. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perusahaan ini sudah mulai melakukan identifikasi, analisis, pengelolaan risiko ya yang berhubungan dengan teknologi informasi. Nah, akan tetapi proses pengelolaan risiko tersebut itu masih dilakukan belum secara maksimal ya dan masih memerlukan penyempurnaan supaya dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi. Nah, secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa tata kelola teknologi informasi di PT Simona itu sudah berjalan dan telah dikelola dengan cukup baik. Ya, tapi perusahaan itu masih perlu melakukan berbagai perbaikan dan pengembangan agar proses-proses yang ada itu bisa mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi. Ya, jadi dengan peningkatan tersebut, pengelolaan teknologi informasi ini diharapkan bisa menjadi bisa menjadi lebih efektif, lebih terstruktur ya, serta mampu memberikan dukungan yang lebih optimal lagi terhadap pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Oke, selanjutnya, hasil pengukuran tingkat kematangan untuk domain DSS01 Manage Operation dan DSS03 Manage Problems. Nah, pertama, kita lihat hasil dari domain DSS01 Manage Operation. Nah, domain ini tadi fokusnya adalah bagaimana perusahaan mengelola operasional TI sehari-hari agar layanan yang diberikan itu bisa berjalan dengan baik dan bisa mendukung kebutuhan bisnis perusahaan. Nah, berdasarkan tabel, setiap subdomain itu memperoleh nilai yang cukup tinggi nih teman-teman nih. Proses DSS 01.01 Perform Operational Procedure itu memperoleh nilai 3,85 ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa prosedur operasional yang berkaitan dengan teknologi informasi itu sudah diterapkan dengan cukup baik dalam aktivitas perusahaan. Selanjutnya, DSS 01.02 Manage Outsource IT Service ini juga memperoleh nilai 3,85 ya, yang menunjukkan bahwa pengelolaan layanan TI yang melibatkan pihak ketiga atau vendor itu telah berjalan dengan baik. Kemudian pada DSS 01.03 Monitor IT Infrastruktur ini diperoleh nilai 3,73 ya. Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah melakukan pemantauan terhadap infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Ya, sementara itu DSS 01.04 manage the environment itu memperoleh nilai 4,15 ya, yang menjadi salah satu nilai tertinggi pada domain ini. Gitu. Yang artinya eh, pengelolaan lingkungan operasional teknologi informasi itu sudah dilakukan dengan sangat baik. Sedangkan DSS 01.05 Manage Facilities itu memperoleh nilai 3,70
yang menunjukkan bahwa pengelolaan fasilitas pendukung teknologi informasi juga telah berjalan baik. Nah, jika seluruh nilai tersebut digabungkan, itu diperoleh total maturity index sebesar 19,3 dengan maturity level sebesar 3,86. Nah, berdasarkan tabel tingkat kematangan, nilai ini berada pada level 4 yaitu manage and measurable. Artinya proses operasional teknologi informasi di perusahaan itu tidak hanya berjalan dengan baik, tapi juga telah dikelola, dipantau, dan diukur secara teratur. Jadi dengan kata lain, perusahaan itu sudah memiliki kontrol yang cukup baik terhadap aktivitas operasional teknologi informasinya. Nah, kemudian pada proses DSS 03.01, Identify and Classify Problems, itu diperoleh nilai 3,95. Ya, nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan masalah yang terjadi dengan cukup baik. Kemudian DSS 03.02, Investigate and Diagnose Problems, ini memperoleh 3,85 yang menunjukkan bahwa proses pencarian penyebab masalah itu telah dilakukan secara efektif. Selanjutnya DSS 03.03 Raise No Error. Ini memperoleh nilai 3,75, sedangkan DSS 03.04 Resolve and Close Problems ini memperoleh nilai 3,80. Nah, kedua nilai ini itu menunjukkan bahwa perusahaan itu telah memiliki proses penanganan dan juga penyelesaian masalah yang cukup baik. Ya, nilai tertinggi itu ada di proses DSS 03.05 yaitu Perform Proactive Problem Management yang sebesar 4,05. Nah, jika mengacu pada tabel ketercapaian, sebenarnya nilai 485% itu menunjukkan bahwa domain DSS 03 ini juga berada pada kategori F, ya, atau fully achieve, karena tingkat pencapaiannya itu sudah berada jauh di atas batas minimal kategori tersebut. Jadi dengan kata lain, proses pengelolaan masalah yang dilakukan perusahaan itu bisa dikatakan telah berjalan secara optimal dibandingkan dengan domain-domain lainnya yang telah dievaluasi. Nah, dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwa aspek operasional teknologi informasi dan pengelolaan masalah pada PT Simona itu telah memiliki tingkat kematangan yang cukup tinggi. Ya, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah mampu menjalankan layanan teknologi informasi secara efektif serta memiliki mekanisme yang baik dalam menangani berbagai permasalahan yang muncul. Ya, meskipun demikian, perusahaan itu tetap perlu melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan agar kualitas tata kelola teknologi informasi ini bisa terus ditingkatkan dan tetap sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berkembang. Oke, setelah dilakukan pengukuran tingkat kematangan pada setiap domain, langkah berikutnya adalah melakukan analisis gap, ya, atau gap. Nah, analisis gap ini dilakukan dengan cara membandingkan kondisi yang ada saat ini dengan kondisi atau target yang diharapkan oleh manajemen perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana sih proses tata kelola teknologi informasi ini telah memenuhi harapan perusahaan dan bagian mana saja nih yang perlu kita perbaiki, ya. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa seluruh domain yang dievaluasi itu masih belum mencapai target level yang diharapkan oleh manajemen teman-teman. Artinya, meskipun beberapa proses sudah berjalan cukup baik, tapi masih terdapat kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai perusahaan. Ya. Hasil analisis di sini menunjukkan beberapa temuan penting. Temuan pertama itu berkaitan dengan penerapan tata kelola teknologi informasi di perusahaan. Meskipun perusahaan sudah memiliki pengelolaan TI yang berjalan, tapi penerapan dan pemeliharaan tata kelola yang mendukung visi dan misi perusahaan ini masih belum optimal. Kayak selain itu, mekanisme eh, pengelolaan informasi serta pembagian kewenangan dalam penggunaan teknologi informasi ini juga masih perlu diperjelas dan masih perlu diperkuat, ya, agar
Setiap aktivitas TI itu bisa berjalan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan organisasi. Kayak temuan kedua, ini menunjukkan bahwa pengelolaan program dan kegiatan teknologi informasi masih belum sepenuhnya selaras dengan strategi perusahaan. Ya, idealnya setiap program atau aktivitas yang berkaitan dengan teknologi informasi ini harus mampu mendukung tujuan bisnis yang ingin dicapai. Tapi pada kondisi saat ini itu masih ada ketidaksesuaian antara strategi bisnis perusahaan dengan pelaksanaan program teknologi informasi yang dijalankan. Ya. Terus temuan ketiga ini berkaitan dengan layanan teknologi informasi. Nah, dari hasil analisis itu diketahui bahwa koordinasi dalam pemberian layanan baik kepada pihak internal maupun pihak luar atau outsourcing ini masih belum berjalan secara optimal. Ya, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi, pembagian tugas ya dan juga koordinasi antar pihak yang terlibat itu masih perlu ditingkatkan ya supaya layanan yang diberikan juga bisa berjalan lebih efektif dan lebih konsisten. Kemudian temuan keempat, ini berkaitan dengan proses pelaporan dan evaluasi. Ya, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa proses pelaporan yang dilakukan itu masih belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Ya, selain itu, laporan dan hasil evaluasi yang dihasilkan itu juga masih belum tersusun secara sistematis. Ya, sehingga terkadang sulit dipahami oleh pengguna atau pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, kondisi ini tentu bisa mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen. Ya, nanti dari hasil analisis gap tersebut bisa kita simpulkan bahwa PT Simona itu sebenarnya telah memiliki berbagai proses tata kelola TI yang berjalan ya, tapi masih terdapat beberapa area yang perlu mendapatkan perhatian dan juga perbaikan. Ya, dengan melakukan peningkatan pada aspek tata kelola, keselarasan strategi, koordinasi layanan ya, serta pelaporan dan evaluasi, perusahaan itu diharapkan bisa mengurangi kesenjangan yang ada dan meningkatkan tingkat kematangan tata kelola TI ke level yang lebih tinggi di masa mendatang. Oke, pada bagian akhir penelitian ini, peneliti menyampaikan kesimpulan berdasarkan hasil audit tata kelola TI yang telah dilakukan menggunakan framework COVID-5 pada PT Simona. Ya, secara umum, hasil audit itu menunjukkan bahwa proses tata kelola TI yang diterapkan di perusahaan itu berjalan dengan cukup baik. Ya, hal ini bisa kita lihat dari hasil pengukuran di setiap domain yang menjadi objek penelitian, ya, meskipun masih ditemukan beberapa kesenjangan ya atau area yang perlu kita tingkatkan. Sebagian proses yang dievaluasi ini sudah mampu mendukung kebutuhan operasional dan juga bisnis perusahaan. Ya, berdasarkan hasil pengukuran tingkat kematangan atau maturity level, domain APO 01 Manage the IT Management Framework itu memperoleh nilai sebesar 2,50 atau setara dengan 250%. Hasil menunjukkan bahwa domain APO 01 ini berada pada kategori partially eh, safe ya, yang berarti proses pengelolaan tata kelola TI itu sudah diterapkan dan berjalan dengan cukup baik. Tapi masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan agar bisa mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, domain APO 12 Manage Risk ini memperoleh nilai sebesar 2,45 atau setara dengan 245%. Nah, hal ini juga berada pada kategori partially safe ya, artinya perusahaan ini sudah melakukan pengelolaan resiko yang berkaitan dengan teknologi informasi. Tapi proses tersebut itu masih perlu ditingkatkan supaya lebih terstruktur, lebih terdokumentasi ya dan mampu mengantisipasi berbagai resiko secara lebih optimal. Oke, sementara itu pada domain DSS 01 Manage Operation itu diperoleh nilai maturity level sebesar 3,86 atau setara dengan 386%. Nilai ini menunjukkan bahwa proses operasional teknologi informasi itu telah berjalan dengan baik dan berada pada tingkat kematangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan domain APU.
Nah, aktivitas operasional, pemantauan struktur, serta pengelolaan layanan TI juga telah dilakukan secara lebih terukur dan terkontrol. Kemudian, DSS 03 Manage Problems ini memperoleh nilai maturity level sebesar 4,85 ya atau setara dengan 485% yang merupakan nilai tertinggi di antara seluruh domain yang dievaluasi. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengidentifikasi, menganalisis, menangani, dan mencegah terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa domain APO ini masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam aspek tata kelola TI dan manajemen resiko. Sementara itu, domain DSS ini telah menunjukkan tingkat kematangan yang lebih baik karena operasional dan penanganan masalah itu sudah berjalan secara lebih efektif. Jadi dengan begitu bisa kita simpulkan bahwa PT Simona itu telah menerapkan tata kelola teknologi informasi dengan cukup baik, tapi masih perlu melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan agar seluruh prosesnya ini bisa berjalan lebih optimal, selaras dengan tujuan perusahaan, dan juga mampu mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi di masa mendatang. Oke, baik. Sampai sini dulu pembahasan kita mengenai studi kasus audit tata kelola TI menggunakan framework COVID-5 pada PT Simona. Dari studi kasus yang telah kita pelajari hari ini, kita bisa melihat bahwa COVID-5 itu tidak hanya digunakan sebagai teori ya atau konsep semata, tapi juga bisa diterapkan secara nyata untuk mengevaluasi dan mengukur kondisi tata kelola TI di dalam suatu organisasi. Ya, jadi melalui proses audit ini, organisasi itu bisa mengetahui tingkat kematangan setiap proses yang berjalan, kemudian bisa mengidentifikasi kekurangan yang masih ada, dan juga bisa menyusun rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kayak saya harap melalui pembahasan studi kasus ini, kalian bisa lebih memahami gimana tahapan audit itu dilakukan, mulai dari identifikasi masalah, penentuan COVID yang digunakan, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis hasil, hingga penarikan kesimpulan. Nah, pemahaman ini nantinya akan sangat membantu kalian ketika mengerjakan proyek, penelitian, maupun tugas yang berkaitan dengan audit dan tata kelola teknologi informasi. Oke, jangan lupa untuk mempelajari kembali materi yang telah kita bahas hari ini, terutama mengenai cara menentukan domain COVID, menghitung maturity level, serta melakukan analisis gap antara kondisi saat ini dan target yang diharapkan, dan juga konsep-konsep tersebut merupakan bagian penting dalam penerapan COVID-5. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di sesi pembelajaran IT Governance berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.